kita akan mengadakan acara halal bil halal. Intinya itu ya. Tapi alhamdulillahnya ini bahwa acara ini ternyata berbarengan juga dengan acara arisan. Betul ya Bu ya? Nah, terus nanti kalau yang dapat mau traktir apa nih sama Pak RT ini? Apa konsumsi ya? Oke. Alhamdulillah kita mulai saja ya acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara kita hari ini adalah yang pertama pembukaan dari Pak RT ya. Mengapa Pak Di sini Pak Di? Nah, yang kedua mau arisan dulu atau mau sasalaman dulu ya? Salaman. Hah? Saya kira mau makan Oh dulu. gitu. Atau kita mau tausiah dulu, kebetulan udah ada Pak Ustadz nih. Oke. Tadinya apa namanya, acara tausiah kali ini sih mau minta tolong kepada Pak Ceng, tapi berhalangan hadir ya Bu ya. Kemana Bu? Lagi ke Batam gitu. Jadi ustadznya diganti sama Pak Ustadznya itu Pak RT. Boleh ya? Tapi lupa ininya, apa namanya, temanya. Jadi kita untuk tausiah untuk kali ini kita tidak ada tausiah barangkali ya. Tapi yang jelas kita akan bersilaturahim, itu yang paling penting. Yang kedua ya arisan. Cuma dalam hal ini Pak RT ingin menyampaikan laporan mengenai kegiatan khususnya yang pada bulan Ramadan selama ini. Oke? Baik. Jadi pada waktu awal kita bulan Ramadan, kita itu ada pengumuman yang rutin setiap tahun yang disampaikan oleh Pak RT, yaitu rereongan. Masih ingat ya Bu ya? Rereongan ini asumsinya adalah dialokasikan untuk satu itu untuk takjil ya. Untuk takjil itu sebesar per hari itu 15.000 ya? Salah 25 ya. Aduh, nanti kalau 15.000 tekor ya Pak RT. 25.000. Kemudian sisanya itu kita memanfaatkan untuk THR-nya security ya, THR-nya security, dan sisanya lagi kita berikan seragam untuk security. 1 tahun sekali security ikutan berlebaran ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu atas kontribusinya pada waktu rereongan tersebut. Adapun jumlahnya adalah kita berhasil mengumpulkan uang sebesar 7.150.000. Alhamdulillah. Target kita berapa tadinya Bu? 6,8 ya kalau salah ya. Ternyata ini bisa berlebih Bu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu mendapat balasan yang melimpah. Amin. Amin. Nah, kemudian dari pengeluaran untuk takjil itu adalah 750.000, air mineral 150.000, makan sahur dan bukanya security itu 1.800.000. Itu ada 4 orang ya Bu ya. Security. Kemudian THR petugas sampah kita alokasikan sebesar 500.000. Untuk THR security itu sendiri adalah sebesar 3.300.000. Total pengeluaran sebesar 6.670.000. Jadi kita masih punya sisa sebesar 480.000. Nah ini rencananya akan kita berikan untuk seragam security yang dalam 1 tahun yang dia pakai itu ya, itu saja gitu ya. Setuju ya Bu ya? Kalau sisanya itu kita alokasikan untuk memberikan seragam security. Nah, selanjutnya ini perelek. Perelek ini ternyata manfaatnya besar sekali pada waktu kondisi-kondisi tertentu. Kita tidak perlu lagi menarik iuran kepada bapak-bapak, ibu-ibu ya. Karena apa? Karena dengan adanya uang perelek ini kita bisa manfaatkan. Untuk tahun ini kita perelek udah dipakai apa ya, Bu? Hah? Oh iya, beli lampu yang di depannya dekat Pak Wisman ya, sama di
apa namanya depannya rumahnya Pak Widodo itu juga kita ganti, ada dua buah lampu itu sebesar 750.000. Selain daripada itu Bu, tahun ini Bu, nah itu aja ya. Oh, untuk acara ini juga, untuk acara ini kita alokasikan berapa? 1 juta ya, 1 juta bapak-bapak ibu-ibu. Ya, inilah apa namanya dinamikanya di Gria Indah ini seperti ini. Baik, selanjutnya setelah laporan kami sampaikan, sebelum saya ingin barangkali 2-3 menit itu ya, barangkali ada bapak-bapak ibu-ibu, karena ini momentum yang momen yang jarang ya bapak-bapak bisa berkumpul di sini. Kalau ada masukan atau kritikan, boleh ada kritikan juga ya. Oke, kalau ini PRT-nya nggak kebal kritik ya, nggak kayak si Eta. Nggak ini kita nggak masuk ke ranah politik. Pokoknya intinya untuk kemajuan warga Gria Indah, kita akan berusaha untuk PRT itu ingin memberikan servis yang sebaik-baiknya. Tapi kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf ya sama ini. Nah, ada satu informasi sebetulnya. Jadi kemarin pada waktu musrenbang gitu ya, musyawarah pengembangan rencana pengembangan di desa, Pak RT itu udah ketiga kalinya mengusulkan untuk perbaikan jalan, terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mau bicara masalah security. Security nggak bisa Pak RT kita mau hormat gini karena ada pendidikannya. Kemudian kalau kita mau yang kayak gitu kita ngambilnya dari SPD itu ya. Terus yang kedua yang jadi resah terutama saya Bude kemudian tetangga yang situ lah kucing. Nah, kucing di mana-mana Pak RT. Saya udah pernah gini, saya mau saya karungin. Jadi kalau suaminya kucingnya hilang, saya karungin. Rasul kan nggak boleh. Memang kucing itu kesayangan Rasulullah. Tapi yang pertama sekali itu yang senang tuh Abu Hurairah. Nah dia sampai Rasulullah. Tapi kalau kita memang mau melihara kucing dikandangin. Saya pun punya kucing 2. Jadi kemarin pernah saya sampai marah besar tanya Bude itu. Karena kayak kucing di mana-mana. Nah, jadi kucing itu pertama mungkin yang suka dengan kucing mohon disimpan. Kemudian ini jangan kayaknya kemana-mana. Saya pelihara kucing tapi saya simpan. Terus yang ketiga Disimpan kucingnya kan Bu? Kucingnya disimpan supaya nggak berak kemana-mana. Bukan tainya. Iya. Yang ketiga Pak RT. Gojek. Nah, jadi orang yang pernah dan jadi rumahnya Bu Rudi, alamat Bu Rudi, orang kampung belakang. Nah, jadi alamatnya Bu Rudi yang dipakai. Nah, ya jadi poinnya di situ Pak Bu Rudi. Sarannya mohon pintu sana ditutup mungkin ya. Kalau suaminya malam kan saya terus terang karena jiwa militer kadang kan saya malam tuh nggak tidur motor saya keluar kan itu satpam kan keterbatasan. Nah terus mungkin di situ kita kasih portal lah pintu situ. Kemudian yang tepatnya Bu Nani itu jalan-jalan terdekat. Oh, ke Cilauk ya? Iya, jadi ke arah aliran Cilauk mungkin jam berapa sampai jam berapa tutup. Kemudian kita koordinasi sama RT sana supaya nggak tersinggung ya. Kemudian untuk Pak Bu Nani itu kan jalan-jalan terdekat. Setidaknya kalau kita sudah punya safety pengamanan, andai kata suaminya mau, ini kan kita ini sudah kampung tua, satu. Kemudian yang laki-lakinya bisa dihitung pakai jari. Nah, kalau suaminya benar kan, ya kan. Nah, ibu-ibu kan ini udah was-was saja kan kerjaannya. Nah, kalau saya sih Insya Allah masih fisik saya. Jadi saya kalau malam ada wur kenceng gitu saya keluar. Kau tanya dia. Dia bilang, kalau saya keluar saya lihat siapa kira-kira. Paling tidak kita sudah bisa mengamankan lingkungan kita. Insya Allah kalau itu kita ini. Jangankan di situ orang yang di sana aja yang pagar yang di situ kalau semuanya ada yang naik melebihi batas, saya pasti turun kalau saya pergi. Saya suruh mundur. Saya rasa itu aja mungkin terutama kucing-kucing. Tadi sebelum kucing apa Bu? Security kita nggak bisa nuntut lebih dari dia, paling tidaknya dia bisa buka pintu ya karena itu kan ada latihannya, dia harus hormat, harus ini udah. Yang penting kita sudah sekarang dia ini udah bisa tidak alhamdulillah. Terus sampah itu di belakang itu kasur segala macam dibuang, tapi saya foto, saya kasih kepala BNPB kebetulan dekat sama saya. Terus dia bilang jawab ini, gimana Mbak Sri mau di ini masyarakat SDM-nya susah. Nah kalau sebenarnya itu sampah itu banyak itu yang dibakar. Dan sofa, kemudian
Kalau apa kasur-kasur dibuang semua di situ katanya, termasuk bayi pun dibuang di situ sama mereka kan, gitu. Nah itu jadi apa namanya itu mungkin bagaimana caranya kita menghimbau. Sebenarnya sampah itu kalau dia buang sembarangan sekarang RT yang bertanggung jawab. Kalau Pak RT aman karena tidak di situ kan. Nah yang bilang RT sana sudah saya sampaikan denda 50 juta kemudian penjara 5 bulan. Udah ada himbauan dari Deddy Mulyadi sudah. Kemarin saya sudah WA langsung ke Pak keluarganya orang dekatnya Pak Deddy Mulyadi. Bagus ya Bu? Bagus. Bagus. Maaf, kita politik lagi ya. Itu udah saya WA langsung ke orang dekatnya. Jadi kebetulan saya ada yang kenal lah pokoknya udah. Itu aja Pak RT mungkin ya. Makasih banyak, makasih. Terima kasih masukannya yang lumayan banyak ini Bu. Jadi jawabnya gimana? Dari nomor 1 dulu, daftar nama Pak Wisman ya. Siap. Jadi memang kita akan sebentar coba. Security ada nggak di sini ya? Bahwa daftar nama itu kita akan tempelkan di pos security ya untuk memudahkan karena betul bahwa tidak saya pernah nanya gitu. Ya, saya belum aja, jadi tetap ada apa tapi belum bisa diangkat dari gampang gitu. Ya, nggak bisa. Memang kegiatannya intensitas frekuensi daripada orang Papua itu juga cukup tinggi. Gitu. Ya, itu saja kalau kita membatasi. Tapi sejauh ini mereka tidak istilahnya kita tidak merasa terganggu ya? Terima kasih. Nggak ada ya? Kalau warungnya sendiri yang ada di situ? Lalu sementara enggak juga lah sementara. Karena nanti kita mau bangun belakang yang biar indah, nanti baru kita itu diangkat dulu. Jadi, oke siap. Jadi informasi bahwa di sana itu ada warung Bu dekat sebelahnya Bu. Apakah itu merasa mengganggu atau tidak? Kalau Pak Wisma sih rasanya nggak merasa terganggu. Ya ini yang terakhir ada mengenai sampah. Sampah Bu ya sampah. Yang penting terutama nih warga kita yang diminta untuk jangan nyampah selain daripada buang ke truk sampah. Setuju ya Bu? Setuju ya Pak ya? Intinya yang utamanya itu jangan sampai ada lagi mentang-mentang misalnya saya di pinggir sungai ini udah ya kan mungkin nah tolonglah paling tidak kita memberikan kontribusi tidak memberikan kontribusi terhadap pencemaran lingkungan khususnya di apa namanya di termasuk sampah apa ini informasi ya. Jadi kalau truk sampah itu kalau ada tanaman yang kita tebang dia nggak mau angkut. Dia nggak mau angkut. Caranya supaya dia mau angkut harus diberi duit gitu. Ya diiketin yang rapi. Ini nitip ya untuk dibuang. Seperti itu kalau kira-kira ininya informasinya ya. Tapi nah kalau untuk yang lain Bu Surikan mohon maaf ya Bu. Kalau untuk ngiketin warga tetangga mengenai sampah saya rasa itu susah lah ya. SDM betul kan, SDM kita memang seperti itulah adanya gitu ya. Bahkan tadi informasi ada bayi itu tuh udah yang kedua kali ya, di belakang 1 kali, terus yang di sungai di Sindang Barang juga pernah ada 1 kali gitu ya. Sampai dari Polresnya itu lempar-lemparan tuh, yang Polres dari kabupatennya nggak mau nanganin itu, Polres yang dari sana nggak mau juga. Akhirnya diputusinnya gimana? Itu si bayi posisinya ada di mana? Di Kota Madia apa di kabupaten gitu ya? Pas ada di Kota Madia ya udah urusan sana. Dan yang terakhir juga pernah ada kejadian di mana tetangga kita meninggal di area kita di bawah itu yang karena apa ya kita nggak pernah tahu. Waktu kita mau coba apa namanya? Saya sudah mengingat dari kepolisian segala macam, tapi mereka nggak mau kita ikut campur, ya kita mundur. Alhamdulillah mereka yang sendiri di kita. Nah seperti itu. Ya barangkali itu saja ya, karena waktu juga kita sudah ini. Ya, cukup. Selanjutnya kita akan mau. Oh dari Bu Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan kemarin kematian keluarga kita, kemarin jasa wisma kita telah memberikan dana ya, yang terkumpul di kami sebanyak Rp2.037.000.